Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat waktunya sekali lagi. Ini saya rasa yang ketiga kali ya Pastor Chandra ke sini ya. Cuman hari ini saya membawakan sharing firman Tuhan. Selalu senang ke Manado karena makanannya banyak, enak-enak. Terima kasih Pastor Chandra, Pastor Nova, Pastor Carlo, Pastor Telma, dan seluruh pengerja yang memberikan kesempatan buat saya untuk berdiri di tempat ini. Puji Tuhan, saya perkenalkan nama saya Billy, saya dari lead pastornya dari Jakarta, dan saya perkenalkan juga mungkin keluarga saya anak 2, laki semua, istri cuma 1 ya, nggak ada banyak. Nah ini anak-anak saya, ada yang kecil dan ada yang sudah besar. Oke, saudara, saya punya ilustrasi. Kita nggak bisa larang burung terbang melewati kepala kita. Tapi kita bisa menjaga kepala kita supaya kotoran burung itu tidak nempel di kepala kita. Amin. Dan kita juga nggak bisa melarang orang berbicara jelek atau buruk terhadap hidup kita. Tapi kita bisa tetap menjaga hati kita untuk tetap murni. Amin. Dan satu hal lagi bahwa kita nggak bisa melarang pergaulan yang buruk masuk dalam kehidupan anak-anak kita. Tapi saya yakin kita bisa menjaga anak-anak kita dan menanamkan nilai-nilai daripada firman Tuhan. Value-value yang baik buat anak-anak kita supaya dia bisa menjaga bagaimana saya nggak masuk dalam pergaulan itu. Amin. Saudara, belakangan ini saya cukup prihatin dengan kondisi anak-anak zaman sekarang. Saudara tahu dong, banyak sekali berita dikatakan bahwa seorang anak memukuli temannya sampai koma sebulan. Begitu dahsyat, begitu kejamnya nih orang ya. Ini padahal anak-anak, terus terakhir ada lagi berita, gak cuma anaknya, bapaknya, ayo yang ini yang kayak judo, bisa begitu. Saudara, itu cukup buat saya prihatin, karena saya punya anak 2 laki, gitu. Dan anger manajemennya itu adalah sesuatu yang perlu kita prihatinkan. Saudara, ada kisah di firman Tuhan yaitu mengenai Hofni dan Fineas. Mereka berdua adalah anak dari seorang Imam Eli. Dan saudara baca ya nanti ya, bagaimana mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, berbicara mengenai Hofni dan Fineas, dan saya terus terang mulai beberapa saat yang lalu sempat khawatir dengan anak saya. Kenapa? Semakin besar kita tahu kelemahan anak kita. Semakin besar kita tahu weakness-nya mereka, kekurangannya. Terus kemudian bagaimana dia merespon, bagaimana dia melakukan hal-hal yang mungkin tanpa sengaja gitu. Tapi kita tahu karena kita mengenal mereka dan kita dekat sama mereka. Dan akhirnya saya belajar bahwa ada satu personal yang menurut saya kita harus belajar dari dia. Kita bukan belajar dari Hofni dan Fineas atau Imam Eli, tapi kita mau belajar dari satu orang yang namanya Samuel. Samuel ini sudah ikut dengan Imam Eli dari umur 3 atau 4 tahun. Dan kita sama-sama ya, saya bilang sama-sama kita belajar. Bukan saya berarti saya lebih hebat dari saudara, saya lebih, hubungan saya dengan anak-anak saya harmonis banget, keren banget gitu, enggak. Kita sama-sama belajar. Hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi versi terbaik dari diri kita. Amin. Dan kita mau belajar itu dari seorang Samuel. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14. Agak panjang, gak apa-apa ya, saya bacain ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tertidur di dalam bait suci Tuhan.
tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah tidur dan Tuhan manggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangun. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak manggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu ia berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ayat 11, lalu firman Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tuhan sangat begitu marah dengan keluarga Eli. Sangat begitu marah. Sampai kisahnya menyatakan bahwa Hofni dan Pineas meninggal pada hari yang sama, kemudian disusul dengan Imam Eli. Saya enggak bicara mengenai mereka, tapi saya bicara mengenai Samuel. Apa yang kita lihat dari Samuel? Kita belajar tentang karakternya Samuel. Samuel memiliki karakter yang baik sebagai seorang anak. Dia punya integritas. Saudara, kalau saya tadi kan udah lihat anak saya kecil ya. Dulu waktu kecil umur 5 tahun, 10 tahun, kalau marah anak saya biasanya lagi main gitu, lagi kesel-kesel, dia lempar itu mainan di sebelah dia, lempar. Pokoknya semua mainan kalau lagi kesel marah sambil nangis gitu loh. Saya harap di sini suami istri nggak ada yang lempar-lempar centong, piring, mangkok ya. Soalnya nanti itu balik lagi ke anak kecil. Amin. Yes. Anak kecil nggak punya perasaan, belum bisa mengartikan perasaan orang lain buat diri dia sendiri gitu. Jadi kalau saya ke Brandon, Brandon, terus tiba-tiba dia pukul muka saya, ceplak. Kita bilang kita kesakitan gitu, dia malah ketawa. Pukul lagi, plak, kesakitan lagi, dia malah ketawa. Anak kecil nggak punya perasaan. Jadi dia happy aja, kalau happy happy, kalau senang senang, kalau sedih sedih, kalau lagi marah marah, keluar aja gitu. Dan waktu anak kecil itu diberikan pekerjaan atau misalnya dia nggak bisa mempunyai tanggung jawab. Nah, beda sama seorang Samuel. Samuel dari kecil itu sudah melayani, masuk rumah Tuhan, melayani di dalam rumah ibadat. Dan Samuel memiliki integritas. Di ayat 4 kita lihat lagi. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Saudara, Samuel dipanggil 3 kali. Dan 3 kali juga dia datang sama Imam Eli. Samuel, Samuel, ya Bapak. Dia bangun, dia jalan, dia temuin Imam Eli. Bapak panggil aku? Oh enggak, tidur lagi aja.
3 kali dia melakukan hal yang sama. Apa yang kita pelajari dari seorang Samuel? Kita belajar bagaimana dia mendengar, bagaimana dia merespon, dan bagaimana dia melakukan. Amin. Amin. Waktu dia enak-enakan tidur, kalau anak kecil mah boro-boro dipanggil. Siapa? Brandon. Bentar Pak, lagi main Mobile Legends nih, ranked nih. Mungkin di sini banyak kali yang main Mobile Ranked. Saya tanya tadi, ada yang mythic segala katanya. Bentar Pak, ini nanggung. Responnya udah salah. Dengernya udah benar, responnya salah. Udah pasti saya percaya bahwa tindakannya pasti salah. Ada apa sih? Mama nih manggil-manggil. Ada apa mah? Tolong beliin kecap. Ya, kalau orang bersungut-sungut, yang ada di pikirannya adalah kenapa sih sampai tempat toko udah, Pak beli micin. Nah, sudah pasti salah, apapun saya yakin. Jadi kita belajar dari Samuel adalah mendengar, merespon dengan baik, dan melakukan dengan baik, dengan benar. Di ayat 9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempat tidur. Dia melakukan apa yang Imam Eli suruh. Kadang-kadang kita meremehkan setiap panggilan kita. Kita bilang, Pastor Chandra bilang, kamu, Tuhan tuh kayaknya bicara sama saya untuk kamu melayani di ini. Pastor Chandra nih bisa-bisanya aja lah. Nggak mungkin lah, saya nggak punya kemampuan itu. Seorang gembala itu punya vision yang jauh loh. Tuhan tuh kadang-kadang bisa langsung punya bicara langsung pada gembala. Kita nggak pernah tahu. Jadi waktu saudara bilang, kerjaannya cuma narik-narik kabel. No way, itu adalah pekerjaan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lakukan itu. Mendengarkan dengan respon yang benar akan mengakibatkan tindakan yang benar. Mendengarkan dengan respon yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah. Amin. Peka terhadap panggilan kita. Saya sharing mengenai pengalaman saya bekerja. Awal saya bekerja itu saya sebagai lulus SMA langsung ditawarin kerjaan. Kerjanya apa? Gampang kok jadi operator komputer. Gaji paling cuma 500.000 waktu itu. Saya kerja, saya happy ya. Lulus SMA langsung kerja operator komputer. Ngapain aja kerjanya? Udah lantai 1 sampai lantai 3 bawa komputer yang rusak. Dari lantai 3 kalau udah bener balikin lagi lantai 1. Terus tiap hari mau cuman masukin tab backup. Gitu doang kerjanya, 3 tahun. 3 tahun saudara. Terus gampang itu mah, kan rumahnya deket. Kagak, rumah saya jauh. Dari Bogor sampai Pluit. Itu jauhnya bukan main. Itu 74 km. Jadi setiap pagi saya jam 5 bangun. Cuma 1 kali naik bus? Enggak, 2 kali naik bus. Bangun, naik bus, sampai ke Kampung Rambutan, terus naik lagi. Enak dong, busnya AC kagak ada, saat itu gak ada mobil AC. Busnya itu saya harus gelantungan di pinggir, sampai ada momen saya harus lihat, maaf kata, orang jatuh dilindas. Itu yang saya hadapi selama 3 tahun. Tapi saya melakukan dengan sukacita. Semangat gitu, nggak ada yang sekarang dikit-dikit healing gitu, nggak ada. Saya kerjanya latihan, tapi Tuhan kasih yang terbaik buat saya, buat keluarga saya sampai hari ini. Amin. Yes. Apa itu integritas? Kita baca Mazmur 15 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya.
Amin. Punya karakter, punya integritas seperti Samuel. Tenang aja, hidupmu pasti dijaga sama Tuhan. Amin. Terus apa yang kita pelajarin lagi dari Samuel? Oke, komitmen. Emang Samuel punya komitmen? Di mana ayatnya? Ada. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Amin. Tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Berarti dia komit dengan setiap firman yang dia baca. Setiap firman yang Tuhan bicara sama dia, dia komit, dia lakukan. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya, habis dengar firman Tuhan besok udah lakukan dosa, besok berbohong, besok mulai menghina orang lain, besok mulai julitin orang lain. No, kita belajar seperti Samuel. Tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Amin. Saya search komitmen itu adalah tekad atau keputusan yang kuat untuk melaksanakan atau memenuhi suatu tugas, janji atau tujuan tertentu. Komitmen melibatkan kepercayaan penuh dan pentingnya suatu hal dan kesiapan untuk berkomitmen pada tindakan yang konsisten dengan tujuan tersebut. Ketika seorang memiliki komitmen yang kuat terhadap sesuatu, mereka akan bersedia untuk meluangkan waktu, energi, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan di hadapan rintangan atau kesulitan. Ini misalnya saya pelayanan, saya mau melayani di GC Manado. Tiba-tiba hujan deras. Biasanya saya jalan kaki aja udah bisa. Wah, gimana nih kalau kita komit? Kita panggil Grab, mobil Grab, udahlah mahal dikit nggak apa-apa. Saya senang banget tadi dengar Pastor Chandra bilang, wah di sini tuh komit. Sampai itu Tabita yang main drum, habis sakit selesai infus datang ke gereja untuk melayani. Ini Pastor Chandra sampai di sini ambil pegang infus ya. Wah, dahsyat. Itu namanya komitmen. Itu udah dari contohnya. Amin. Komitmen ada dua macam menurut saya ya. Satu, komitmen terhadap keluarga. Kedua, komitmen terhadap pelayanan dan pekerjaan. Kita lihat yang keluarga, Efesus 6 ayat 1 sampai 9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, hormatilah ayah dan ibumu. Jangan dikit-dikit ngedumel sama mamanya, sama papanya. Dikit-dikit, apa sih mama papa nih? No, hormatilah orang tuamu. Amin. Saya selalu diajar orang tua saya mengenai memberi. Saudara tadi saya bilang saya gaji saya 500. Dari saya kerja saya nggak pernah pegang duit, orang tua saya yang pegang. Jadi duit ya memang kebanyakan dia yang nombok sih, jadi dia ke saya. Cuman itu menjadi culture buat saya bahwa mereka nggak perlu duit kita, tapi bukan berarti duit jadi penghormatan ya. Tapi di situ saya menghargai mereka. Nih uang dari pekerjaan, mungkin cuman 500.000, 1 juta buat mereka tiap bulan. Itu yang saya selalu lakukan gitu. Walaupun mungkin saya ada momen di mana saya nggak ada duit, tapi itu yang saya lakukan. Dan Tuhan benar-benar tidak pernah membuat saya kekurangan. Amin. Nggak perlu gede-gede 500 juta, mereka pun akan senang. Wah ini penghormatan buat orang tuanya. Nggak usah gede-gede. 250.000, 100.000 nggak apa-apa. Yang penting ini buat orang tua saya gitu. Kemarin saya nggak bilang Pastor Carlo ya. Lakukan itu sebagai seorang anak. Sebagai orang tua, jangan juga, mana dong duitnya. Kalau dia nggak bisa kasih kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada bagiannya. Terus kemudian
Ayat ketiga dan keempat, supaya ayat keempat, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa saudara? Didik, diajar anak kita. Ya, jangan sampai ya kejadian yang berita yang sekarang. Kita nggak mendidik dan kita nggak mengajarkan nilai-nilai yang benar. Saya sama Brandon saat ini sudah bekerja, intern ya, masih intern, ya senang banget dia, walaupun sebagai cuman data entry, tapi saya nggak pernah mau mencampuri urusan dia mengenai hard skill tuh kayak data analis, terus programmer, anything. Saya dari IT ya, jadi saya nggak pernah campurin. Tapi yang saya ajarin ke dia adalah soft skill. Maksudnya apa? Biar dia mengerti waktu dia ketemu bosnya apa yang dia harus lakukan. Waktu dia mengerti, bosnya bilang begini, lagi marah-marah sama dia, apa yang dia lakukan? Ya kan? Anak kecil tuh kita tuh nggak pernah mengajarkan hal-hal yang kita nggak pernah ketemu sehari-hari. Tapi waktu mereka ketemu di pekerjaannya, itulah hal-hal yang tidak pernah kita ajarin. Hari ini tadi saya ngobrol sama Nelson, kadang-kadang itu yang harus kita ajarin. Kita lupa, misalnya contoh, waktu anak kita ketemu bosnya yang marah-marah terus, kan dia nggak pernah lihat bapaknya marah-marah terus kan, terus bosnya terus maki-maki dia, kan nggak pernah lihat gitu kan. Kita saat itulah yang kita bisa masuk bahwa jaga emosi kita, tetap berpikir secara positif. Oh, bos kamu minta kamu ini karena kamu ingin melakukan hal yang lebih baik. Hal-hal dasar fundamental yang kita harus ajarkan, bukan masalah hard skill. Hard skill itu main keyboard. Ya. Komitmen. Oke, saya kasih satu contoh tentang komitmen. Misalnya saya sama Larry ya, bro, kita janjian yuk, minggu depan ketemuannya di Starbucks. Oke, jam 10. Jam 10 dia udah nyampe. Jam 10 lewat 5 saya telepon, bro Larry, saya nggak bisa datang nih. Ya udah minggu depan deh. Minggu depan kita janjian lagi nih. Jam 10 ya bro, tempat yang sama. Dan 10 kurang 10, bro Larry udah nyampe nih. Terus jam lewat 5, lewat 10, saya telepon lagi, bro, gue nggak bisa datang nih. Sorry nih, sibuk banget kerjaan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, bro Larry akan sudah merasa, wah, kayaknya gue nggak penting nih. Kayaknya Pastor Billy nggak peduli sama gue, datang nggak datang. Saudara, komitmen bisa mengakibatkan hal-hal yang membuat orang lain sakit hati. Amin. Apalagi kalau kita janji sama anak kita, udah 10 kali mau beliin PS5 kagak dibeli-beli gitu kan. Kalau nggak bisa dibeliin gak usah janji. Amin. Kemudian ada komitmen terhadap dunia pekerjaan dan pelayanan. Di mana? Kok ada? Oh sorry, ini komitmen terhadap suami dan istri ada nih. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Disebutkan istri harus menghormati suami, suami harus mengasihi istri. Kalau saya belajar dari Pastor Andreas Sustono, itu enggak ada yang dulu-duluan menghormati dan mengasihi. Harus saling sama-sama mengasihi dan menghormati. Duluan lu dong hormati gue, duluan lu dong kasih gue, kagak ada. Semua saling mengasihi. Hormati dulu, ya duluan. Ayo, jangan tunggu-tungguan. Tunggu dulu deh dia ngasihin gue deh. Gak bisa. Tuhan bilang itu komitmen sebagai istri dan suami. Amin. Biasanya kalau itu sudah tidak ada, banyak konflik, gak harmonis. Jadi percayalah, kedua komitmen ini harus dilakukan. Kemudian komitmen dalam dunia pelayanan.
Efesus 6 ayat 5-7. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Amin. Layani Tuhan. Setiap pekerjaan yang diberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mau di gereja, mau di pekerjaan kita, saya percaya Tuhan akan lihat itu. Jadi karakter yang punya komitmen. Amin. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari seorang Samuel? Kompeten. Apa saudara? Kompeten. Amsal 22 ayat 29. Dikatakan bahwa orang yang pandai dalam pekerjaannya akan berdiri di hadapan raja. Dia tidak akan berdiri di hadapan orang yang hina. Wow. Di hadapan raja, saudara. Saya ada beberapa kali percaya bahwa itu kemampuan itu ada dua macam. Kemampuan dari lahiriah yang udah langsung pintar. Terus ada yang kemampuan yang kita belajar. Yang itu contohnya gini, ada teman saya, anaknya. Belajar kagak, nilainya cepet melulu. Lah anak kita belajar melulu, nilainya kok di bawah cepet melulu ya. Ada yang begitu. Nah, itu kecerdasan yang bisa secara lahiriah dan bisa kita bangun, kita bisa belajar. Dan saya percaya bahwa kemampuan itu harus kita bangun. Oh, emang Samuel punya kemampuan? Ada, Samuel punya kemampuan. 1 Samuel 12 ayat 13. Maka Samuel berkata kepada seluruh Israel, sesungguhnya aku telah mendengarkan permintaanmu dalam segala hal yang kamu katakan kepadaku, dan aku telah mengangkat seorang raja atas kamu. Kemampuan memimpin dan memerintah. Hebat dia. Mana bisa orang gak mampu bisa mengangkat raja, mana bisa dia gak punya kemampuan bisa bilang, oh kamu harus jadi raja, kamu enggak, kamu harus jadi raja, kamu yang ini. Gak ada. Soft skill, dia belajar. Kemudian memberikan nasihat bijak. Kemampuannya 1 Samuel 13 ayat 13-14. Maka Samuel berkata kepada Saul, engkau bertindak bodoh, engkau tidak menuruti perintah yang telah diberikan Tuhan Allahmu. Sekiranya engkau menuruti perintah itu, maka Tuhan akan menetapkan pemerintahanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seorang raja dibodoh-bodohin sama dia. Dan dia kasih nasihat yang baik, hikmat dari Tuhan. Amin. Hikmat dari Tuhan. Kita gak terlepas dari hikmat. Dan hikmat itu apa sih saudara? Dari mana asalnya hikmat? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat didikan. Takut akan Tuhan. Hikmat itu dasarnya dari takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan yang gimana? Oh, takut sama Tuhan. Enggak. Takut bukan takut sama setan, kayak takut sama setan. Enggak, takut karena Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Tuhan itu lebih dahsyat dari siapapun juga. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari apapun juga, kita takut, maka kita harus percaya bahwa orang lain pun bisa lebih besar dari kita. Karena Tuhan bisa memberkati orang lain. Jadi jangan sombong. Mentang-mentang saudara udah jago, udah pinter, udah hebat, udah jadi CEO, udah jadi director, tiba-tiba semuanya merasa rendah. Wah, kagak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Punya hikmat, minta Tuhan, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Pahami Tuhan, lakukan kebijaksanaan Tuhan. Kemudian apa yang kita belajar dari Samuel? Intimacy. Standarnya adalah love plus time itu relationship. Kita kasih waktu kita
kita kasih cinta kita sama anak kita duduk diem, anak kita main, oke dia main, dah itu relationship. That's it. Tapi nggak ada intimacy. Karena kita cuma duduk, kasih kita nih satu hal, kita harus ngobrol sama anak kita. Brandon kamu gimana? Lucu ya Brandon, kita masuk dalam dunianya mereka. Kita ngobrol sama dia. Karena kalau cuman hehehe doang kagak ada ngobrol, ya nggak ada kedekatan. It's only relationship, bukan intimacy. Intimacy itu kita tahu apa menjadi kendala dia, apa yang menjadi masalahnya dia, apa yang menjadi bebannya dia, yang perlu dia tahu, yang perlu dia pelajari apa, kita tahu weakness dia apa. Sama kayak kita bilang kita mau intim sama Tuhan, tapi kita nggak pernah kasih waktu untuk berdoa sama Tuhan. Kita cuman pelayanan tiap minggu, kasih waktu nih, kasih hati buat pelayanan. Gue udah pelayanan tiap hari lagi malahan. Tapi kita nggak pernah berdoa, Tuhan. Kita kadang cuman bilang, Tuhan ini hatiku Tuhan. Saya cuman rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ini hatiku Tuhan, uji hatiku. Cuman just say, halo Yesus, it's okay. Tapi ngobrol sama Tuhan. Amin. Saya mau buka video yang Pak Jokowi dengan Kaisang. Nah, ini loh, cukuran kayak gini, cukuran apa tuh ini? Cukuran kayak cukuran batok ini. Batok kelapa, depannya ngucrit. Ngucrit kayak gini ya. Kan kayak bapak gini, bagus. Cukuran ini sini tipis, ini tebel. Kayak batok kayak gini yang ini. Aduh. Guys. Kayak rambutnya bapak yang paling bagus aja. Lu bagus kayak gini kok. Bagus punya bapak gimana? Ya. Ya kan? Ya. Nah, gitu. Saudara, kalau nggak deket nggak akan bisa begitu. Seorang bapak sama anak pasti intim kalau sering ngobrol, sering ketemu. Amin. Emang Samuel deket sama Tuhan. Yuk kita baca 1 Samuel 7 ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Yakin banget dia Tuhan jawab dia. Karena dia tahu, dia dekat sama Tuhan. Kemudian 1 Samuel 12 ayat 22-25. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setelah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan. Baik kamu maupun rajamu itu. Lihat saudara, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan apa? Dengan berhenti mendoakan kamu. Dia nggak berhenti mendoakan orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Mendoakan Israel. Saya yakin Pastor Chandra juga nggak berhenti doain kita. Amin. Saudara harus berdoa buat Pastor Chandra juga. Amin, lakukan itu. Doa sama Tuhan. Intim sama Tuhan lebih lagi. Sama anak kita ajarin nilai-nilai dari firman Tuhan. Ajarin buah-buah roh, gak usah jauh-jauh, buah-buah roh aja deh. Apa buah roh? Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang hilang tuh belakangan tuh kesabaran sama penguasaan diri. Hilang itu. Penguasaan dirinya nggak ada, karena cepat marah, emosi. Amin. Padahal kalau kita udah deket sama anak kita nih,
seberapa tingginya dia nanti grow, he will always look up to his dad. No matter how tall a son grows, he will always look up to his dad. Amin. Mau setingginya, coba saya ada fotonya kalau nggak salah. Nah, mereka lebih tinggi dari saya hari-hari ini. Tapi tetap aja mereka carinya kita, karena dia tahu kepada siapa mereka tanya. Mengadu dengan siapa, yang bisa kasih solusi buat mereka siapa. Mereka nggak datang ke Pastor Andi saat ini ya, mungkin nanti nextnya kali ya. Amin. Kemudian kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita intim sama Tuhan, no matter how successful we are, we always look up to our Father in heaven. Amin. Seberapapun suksesnya kita, hebatnya kita, kalau kita dekat sama Tuhan, kita pasti cari Tuhan. Gak kemana-mana, Tuhan, Tuhan. Amin. And how great is our sin, yet God will still forgive us. Walau dosa kita merah semerah kermisi, ya betul ya, Tuhan pasti ampuni. Karena kita dekat sama Tuhan, bukan berarti kita mau berdosa terus biar Tuhan ampuni, kagak. Tapi hari ini dia lihat hati kita. Hari ini kita belajar dari Nabi Samuel. Dia tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik-baik saja. Tapi lihat saudara, dia tumbuh menjadi seorang nabi yang bisa mengurapi 3 raja. Saul, Daud, dan Salomo. Dari seorang yang memiliki karakter, komitmen, kompeten, dan intimasi sama Tuhan. Amin. Hari ini jangan sia-siakan penebusan Tuhan di kayu salib. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang dursila, yang tidak mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Amin. Saya percaya Tuhan akan jamah setiap hati kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan, mempunyai karakter, komitmen, dan kompetensi, dan intimasi sama Tuhan. Dan hidup kita diubahkan. Gak cuman mengangkat jadi raja, kita mungkin jadi salah satu orang yang bisa mengangkat presiden. Ada yang tahu. Amin. Amin. Thank you Lord.